Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Rekan Asaminica menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan pada kali ini, yaitu Dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetisi politik agar dapat mencalonkan diri. Seorang pemimpin, ya, seorang yang menjadi tonggak atau inti dari sebuah kelompok yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa untuk memikirkan kemajuan kelompoknya tersebut atau bagaimana pandangan kelompok tersebut ke depannya. Seorang pemimpin hebat adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinannya seperti disiplin, tertib, maupun memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompok yang dipimpin. Bagaimana yang terjadi apabila seorang pemimpin diwajibkannya tes akademik politik sebelum agar dapat mencalonkan diri? Seorang petani yang mengusahakan ladangnya agar memiliki atau menghasilkan hasil panen yang sangat memuaskan, seperti seorang buruh yang memimpin serikat kerjanya agar kerjanya sukses dan hasilnya memuaskan, justru memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi daripada seorang profesor yang di lab dan melakukan penelitiannya dengan bekal ilmu-ilmu akademik yang sangat tinggi. Dari contoh tersebut, siapa yang lebih memiliki jiwa kepemimpinannya? Tentu buruh dan petani yang sudah mengasah pemimpinannya untuk menghasilkan kesuksesan dalam suatu yang dipimpin tersebut. Mengapa saya menolak mosi perdebatan pada kali ini? Tim Pro yang menyebutkan bahwa tes akademik sangat penting dalam seorang pemimpin untuk mencalonkan diri. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinannya seharusnya dites kepemimpinan, bukan dites akademik. Apakah seorang pemimpin tersebut memimpin sebuah kelompok dengan bekal ilmu akademik? Tentu saja tidak. Seorang pemimpin tersebut memimpin sebuah kelompok dengan bekal ilmu-ilmu kepemimpinannya atau pengalaman-pengalamannya dalam memimpin dan rasa-rasa tanggung jawabnya yang seharusnya ada dalam seorang pemimpin. Dan bila seperti itu, maka akan membatasi hak rakyat yang sebenarnya rakyat tersebut ingin mencalonkan diri, tetapi mundur dikarenakan tidak memiliki bekal akademik yang sangat tinggi. B. Berpotensi untuk disalahkan. Mengapa? Tim Pro menyatakan bahwa harus ada tes akademik. Dari mana soal-soal tes akademik tersebut dibuat? Apakah dari oknum-oknum yang memiliki hubungan erat dengan kandidat? Apabila yang membuat oknum tersebut, apakah tidak ada keringanan untuk kandidat tersebut? Bagaimana apabila yang membuat soal sebuah lembaga? Apakah lembaga tersebut tidak ada keterikatan dengan kandidat tersebut? Apabila lembaga tersebut memiliki keterikatan, apakah tidak diberikan sebuah keringanan untuk kandidat tersebut? Tentu saja hal itu akan memiliki atau menjadikan sesuatu masalah baru yang nantinya menjadi ketidakadilan. C. Tim Pro sekali lagi menyatakan bahwa tes akademik diwajibkan dan mereka setuju. C. Solusi yang ditawarkan tidak memperbaiki akar dalam masalah, karena dalam masalah pemilihan itu tidak hanya dalam pemimpinnya saja, tapi dalam pemilihnya juga memiliki beberapa masalah. Seperti contoh, pada saat ini banyak sekali isu suap dalam pemilihan. Banyak sekali pemimpin yang memiliki rasa yang tidak bertanggung jawab menyuap seorang pemilih agar memilih pemimpin tersebut. Tentu saja itu akan menjadikan hal-hal yang tidak adil tentunya ke depannya. Isu dari pendapat pembicara pro menyatakan bahwa akar masalah ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah adalah sistem meritokrasi yang tidak adil. Namun argumen ini tentu saja tidak pas atau tidak tepat, karena ketidakpercayaan publik tidak hanya muncul dalam meritokrasi yang tidak adil saja, tetapi kepercayaan publik juga muncul dari beberapa masalah-masalah tentunya, seperti korupsi ataupun seperti media sosial pemimpin maupun janji-janji politik lainnya. Itu juga berkontribusi nyata dalam mendukung ketidakpercayaan publik. 2. Standar profesional yang membangun tembok pembatas yang tidak adil. Tim Pro menyebutkan seperti itu.
Usulan itu secara tidak adil mendiskualifikasi tokoh-tokoh yang tidak memiliki ilmu akademik yang tinggi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak memiliki ilmu akademik yang tinggi, tetapi tokoh tersebut sangat pantas menjadi pemimpin karena memiliki jiwa-jiwa pemimpinannya. Bisa jadi adalah seorang pemimpin yang lebih baik, merupakan pemimpin yang tidak memiliki ilmu akademis yang tinggi. Mekanisme ini hanya akan menjadi politik yang elitis dan juga tidak merakyat. Yang ketiga, Tim Pro menyebutkan bahwa transparansi merupakan bumerang. Ini tentu saja sangat salah sekali. Memang benar bahwa transparansi itu sangat penting, tetapi apabila transparansi dilebihkan atau berlebihan sehingga dapat menjadi bumerang, maka transparansi tersebut akan kembali lagi dampak negatif ke kandidat tersebut. Apabila transparansi tersebut menyebarkan identitas atau latar belakang kandidat, maka apa yang terjadi? Apakah kandidat tersebut akan dilatar belakangi atau akan dihakimi oleh rakyat-rakyatnya, atau rakyat-rakyat tersebut akan membuat suatu isu-isu yang tidak benar untuk menjatuhkan kandidat tersebut? Tentu saja hal tersebut yang diucapkan oleh Tim Pro sangat tidak etis. Lalu, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah atau maksimal yaitu SMA maupun sederajat. Ini merupakan contoh atau bukti nyata bahwa dalam menjadi pemimpin tidak harus memiliki ilmu akademis yang tinggi, tetapi harus memiliki rasa tanggung jawab dan rasa-rasa yang wajib ada dalam sebuah pemimpin. Maka dari itu, sekali lagi, saya Reka Laksamanija sangat menolak mosi perdebatan pada kali ini karena beberapa hal argumen yang diucapkan oleh Tim Pro sangat saya tidak setujui karena ada beberapa alasan lainnya seperti tes akademik tentu akan menimbulkan kecurangan yang sangat banyak dan berpotensi untuk disalahkan. Lalu solusi yang ditawarkan oleh Tim Pro sangat tidak masuk. Terima kasih.